بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، Azzakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan kitab Masail Al-Jahiliyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada masalah yang ke-78. Sekarang kita masuk masalah yang ke-79. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu at-tasi'atu was-sab'un. Masalah yang ke-79. Tamannihimul amaniyal kadhibata kaqawlihim lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Masalah yang ke-79 adalah mereka memiliki angan-angan yang palsu, angan-angan yang dusta, seperti perkataan mereka, lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Dan juga perkataan mereka, la yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali siapa yang berada di atas agama Yahudi dan berada di atas agama Nasrani. Ini adalah angan-angan ahlul kitab dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan beliau mengatakan, اليهود والنصارى يعتمدون على الأماني الكاذبة. Kaum Yahudi dan Nasrani mereka bersandar kepada angan-angan yang dusta,
ويتمنون على الله الأماني. Mereka berangan-angan terhadap Allah dengan angan-angan yang dusta, yang tidak mungkin akan terwujudkan. Kama dzakara Allah Ta'ala anhum annahum qalu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang mereka ketika mereka mengatakan lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, kami tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja, kemudian kami nanti akan masuk ke dalam surga. Itu adalah angan-angan mereka yang dusta. Hiya ayyamu ibadatihim lil'ijli bizamihim. Mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Maksudnya adalah hari-hari ketika mereka menyembah sapi. Selebihnya menurut mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka ini adalah amani al-kadhibah, angan-angan yang dusta, angan-angan yang palsu. Faraddallahu alaihim biqaulihi, maka Allah tabaraka wa ta'ala membantah mereka dengan firman-Nya, Kul attakhadtum indallahi ahdan. Katakan, bukankah kalian telah mengambil janji di sisi Allah? Fala yukhlifallahu ahdah, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, ataukah kalian berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak mengetahui? Mereka mengatakan, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan bahwa kami tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan, apakah kalian mengambil perjanjian di sisi Allah? Fala yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ataukah kalian berkata atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui? Bala man kasaba sayyi'atan, sekali-kali tidak. Siapa yang melakukan keburukan, siapa yang mengusahakan keburukan, wa hatat bihi khati'atuhu, kemudian dosa-dosanya meliputinya, faulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Ya, bukan angan-angan untuk mereka selamat dari api neraka. Atau mereka mengatakan kami akan masuk neraka hanya beberapa hari saja. Maka Allah jelaskan, siapa yang berbuat keburukan dan siapa yang kesalahannya, dosanya itu meliputi dirinya, faulaika ashabun nar, mereka lah yang akan menjadi penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Fahada raddun ala qawlihim lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ini merupakan bantahan bagi mereka ketika mereka mengatakan lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Maka Allah bantah mereka bahwa siapa saja yang berbuat keburukan dan keburukan terbesar ketika mereka menyekutukan Allah, ketika mereka beribadah kepada selain Allah, ketika mereka menyelisihi perintah-perintah Allah,
menyelisihi perintah-perintah nabinya. Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ulaika ashabun nar, mereka akan menjadi penduduk neraka. Dan bukan sebagaimana klaim yang mereka katakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Tetapi Allah sebutkan siapa yang dosa-dosanya itu sudah meliputi dirinya dan dia tidak bertaubat kepada Allah, ya, terlebih dia kufur kepada Allah, faulaika ashabun nar, merekalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal. Jika dia mati dalam keadaan kufur, jika dia mati dalam keadaan syirik, dia akan kekal di neraka. Wal'iyadu billahi ta'ala min dzalik. Sebagaimana juga Allah tabaraka wa ta'ala membantah mereka dalam surat Ali Imran. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberi untuk mereka bagian dari Alkitab, mereka dipanggil, diajak untuk berhukum dengan kitab Allah, ya, di antara mereka. Tapi kemudian sekelompok dari mereka berpaling, ya, wa hum mu'ridun, dan mereka pun berpaling dari ajakan tersebut. Mereka diajak untuk berhukum dengan kitab yang Allah turunkan, tetapi mereka berpaling. Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahawa kami tidak akan tersentuh api neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka itu orang-orang yang tertipu dengan agama mereka sendiri. Ya, mereka mengaku mengikuti kitab yang Allah turunkan, tetapi pada hakikatnya ketika mereka diajak untuk berhukum dengan kitab yang Allah turunkan kepada mereka, yatawalla fariqum minhum, sebagian mereka berpaling dan tidak mau berhukum dengan kitab yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada mereka. Fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka bagaimana jika kami mengumpulkan mereka di hari yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan setiap jiwa akan ditunaikan apa yang telah dia lakukan, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan terzalimi. Ya, mereka mengatakan lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat, maka Allah sebutkan wa gharrahum fi dinihim ma kanu ya'malun, ma kanu yaftarun. Maka ahlul kitab, ya, mereka memiliki angan-angan yang dusta. Mereka menganggap bahawa Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menyiksa mereka kecuali sebentar saja. Ya, ini adalah angan-angan mereka, dan mereka adalah orang yang piawai dalam berangan-angan. Mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga illa man kana hudan aw nasara. Kemudian Allah sebutkan tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka.
Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan bukti atas apa yang kalian katakan in kuntum shadiqin. Mana buktinya? Mana buktinya? Kemudian Allah sebutkan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ya bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Sekali-kali tidak sebagaimana yang mereka katakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya, tetapi orang yang akan masuk ke dalam surga dan dijauhkan oleh Allah tabaraka wa taala dari neraka, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapa yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, siapa yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan. Ihsan fil amal artinya dia beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang demikian, dia akan masuk ke dalam surga. Ya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapa yang aslama wajhahu lillah, menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan. Mereka orang-orang yang akan ditunaikan pahalanya oleh Allah, ya, dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bukan hanya pengakuan-pengakuan, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, qul hatu burhanakum. Mana buktinya jika demikian? Mana bukti bahwa kalian ini adalah ahlul jannah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Baik. Itu adalah masalah yang ke-79. Kemudian yang ke-80, masalah yang ke-80, ittikhadhu quburi anbiya'ihim wa salihihim masajid. Di antara kebiasaan kaum jahiliyah dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka terbiasa menjadikan kuburan nabi mereka dan kuburan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ini adalah kebiasaan mereka, menjadikan kuburan sebagai masjid. Imam menjadikan kuburan sebagai masjid, atau menguburkan di masjid. Ya, menguburkan orang di masjid. Ini semuanya terlarang. Mimma alaihi ahlul jahiliyah min ahlil kitab wa ghairihim. Di antara perbuatan kaum jahiliyah dari kalangan ahlul kitab dan yang lainnya, ittikhadhu quburi anbiya'ihim wa salihihim masajid. Menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ya, sebagai masjid. Wahada kana wala yazal 'inda al-yahud wan nasara. Perbuatan ini perbuatan yang selalu dilakukan Yahudi dan Nasrani. Artinya mereka tidak berhenti untuk melakukan perbuatan ini. Wa inda musyrikil Arab, demikian pula yang dilakukan oleh kaum musyrikin Arab, menjadikan kuburan sebagai masjid.
wa 'indal muntasibina ila al-Islam mimman ya'buduna al-qubur wal adrihah. Dan juga ini terus dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam dari orang-orang yang suka mendatangi kuburan-kuburan dan minta-minta di kuburan tersebut. Mendatangi kuburan. Wa ahlul kitabi hum awwalu man 'amila dzalik. Dan ahlul kitab adalah orang pertama yang mengajarkan demikian. Mengajarkan supaya masjid-masjid itu dibangun kuburan. Ya, atau menguburkan orang di masjid. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan ahlul jahiliyah yang akan menyampaikan ataupun akan menjadi wasilah seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Makanya Nabi SAW di akhir kehidupannya beliau memperingatkan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ya, atau orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Masjid dengan kuburan, ya, itu tidak pernah bertemu. Jika kemudian ada yang mengatakanlah itu Nabi SAW dikubur di masjid, kita katakan kuburan Nabi SAW itu tidak di masjid, tetapi di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, yang itu awalnya bukan masjid, di luar masjid. Tapi kemudian karena dibutuhkan perluasan sehingga para khulafa, para khalifah melakukan renovasi terhadap Masjid Nabawi, yang akhirnya mau tidak mau memasukkan kamar-kamar yang dahulu ditempati oleh ummahatul mukminin masuk ke lingkungan masjid, termasuk kuburan, termasuk kamar Aisyah yang di situ ada kuburan Nabi SAW dan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, tapi kuburan mereka tidak di masjid, dan itu pun dipagar. Ya, jadi tidak bisa kemudian dijadikan sebagai dalil untuk membolehkan perbuatan ini. Wa ahlul kitabi hum awwalu man 'amila dzalik. Dan ahlul kitab dialah atau merekalah orang-orang pertama yang memberikan contoh untuk membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Qala, Nabi SAW bersabda, inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna al-qubur masajid ala fala tattakhidhul qubur masajid. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Ya, baik di sini masjid yang artinya masjid seperti ini, atau masjid yang artinya tempat untuk melakukan ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Maka perhatikanlah, jangan sampai kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Ini adalah perbuatan kaum jahiliyah
dari kalangan ahlul kitab, yang kemudian ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin karena kebodohannya. Ya, dianggapnya itu tidak mengapa, sehingga menguburkan orang yang meninggal di masjid, atau dia membangun kuburan di atas membangun masjid di atas kuburan. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Yani musallayat yusalluna indaha, artinya dijadikan sebagai tempat-tempat salat yang mereka salat di situ. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan sehingga tidak pernah di situ dibacakan Al-Quran, tidak pernah di situ dilaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ya, menunjukkan bahwa kuburan itu bukan tempat untuk ibadah. Kita disyariatkan dalam masalah kuburan itu dalam dua perkara. Ya, perkara pertama menziarahi kuburan. Yang kedua, untuk mengingat kematian dan untuk mendoakan penghuni kubur. Bukan untuk yang lain. Membaca Al-Quran bukan di kuburan. Membaca Al-Quran di masjid, di rumah. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti kuburan itu bukan tempat untuk kemudian seseorang memperbanyak beribadah kepada Allah dengan sholat di situ, baca Quran di situ. Itu semuanya tidak ada syariatnya dari Nabi SAW. Ya, oleh karena itu di antara hikmah kenapa kuburan para anbiya itu tidak diketahui. Ya, kuburan para anbiya itu tidak diketahui karena memang Islam itu bukan kepada kuburan perhatiannya. Ya, karena kuburan bukan tempat untuk ibadah. Seseorang boleh dia ziaratul kubur, ya, menziarahi kuburan. Setelah itu dia mendoakan penghuni kubur, bukan untuk yang lainnya, dan untuk juga mengingat kematian. Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku larang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahlah kalian. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena ziaratul kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ya, akan mengingatkan kalian kepada kematian. Makanya Nabi SAW di akhir-akhir kehidupan beliau berpesan demikian. Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajid. Orang-orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya, dan para ulama menjelaskan orang yang sholat di masjid yang ada kuburnya tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Nasallallahu alaihi
wal afiyah. Lianna as-salata 'indaha wasilatun ila ibadatiha, karena dengan salat di situ atau dengan beribadah di situ itu adalah wasilah yang akhirnya bisa membawa seseorang menyembah kuburan tersebut. Awalnya mungkin tidak, tapi lama-lama dia akan meminta kepada penghuni kubur. Awalnya dia masih berdoa kepada Allah, ya Allah, melalui penghuni kubur ini tolong saya. Tapi lama kelamaan dia akan berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Terlebih ketika ilmu itu sudah hilang, terlebih ketika ilmu itu sedikit. Sebagaimana dahulu umatnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, ketika orang-orang saleh di kalangan mereka ini meninggal, mereka adalah Huwad, wa Suwa', wa Yahud, wa Ya'uq, wa Nasr, sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh. Mereka ini, kata sahabat Abdullah bin Abbas, mereka ini orang-orang saleh, tapi meninggal dalam waktu yang berdekatan. Maka setan membisik-bisikkan kepada mereka untuk dibuat patung, buat patung saja. Karena kalau nanti kalian buat patung, kalian akan ingat jasa-jasanya. Bikinkan patung di tempat yang biasa mereka beribadah di situ, supaya kalian ingat kepada mereka. Awalnya tidak disembah, tapi ketika ganti generasi dan ilmu semakin dilupakan, orang sibuk dengan perkara-perkara lain dan ilmu tidak lagi dipelajari, akhirnya dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik, ya, dan menyembah patung-patung tersebut disembah dari selain Allah. Setan datang dan mengatakan bahwa dahulu nenek moyang kalian itu menyembah patung ini, padahal awalnya tidak. Maka orang-orang yang sholat di situ, kebiasaan sholat di kuburan, itu lama-lama akan menyembah kuburan. Dan ini perbuatan syirkul akbar. Wa in kana al-musalli yusalli lillah, sekalipun yang sholat di situ lillah, karena Allah, tapi lama-kelamaan dia akan terjerumus untuk kemudian menyembah kuburan tersebut. Karena setan tidak diam, dia akan terus bagaimana menggoda manusia supaya terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Lakin idza shalla 'inda qabrin, tetapi jika seseorang salat di kuburan, fa inna hadza wasilatun ila ibadati, ini wasilah yang akhirnya membawa seseorang beribadah kepada kuburan tersebut. Bukan lagi dia meminta kepada Allah, tapi minta kepada penghuni kubur. Makanya dilarang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Dilarang bersikap hulu terhadap kuburan. Makanya dalam syariat Islam, kuburan biasa saja. Seandainya dinaikkan itu hanya satu jengkal saja untuk menandai bahwa itu kuburan. Ya, makanya beliau melarang membangun kuburan, beliau melarang menyemen kuburan, beliau melarang dan seterusnya. Kenapa? Karena itu adalah pintu-pintu yang bisa membawa kepada perbuatan syirik. Maka ditutup pintu rapat-rapat oleh Nabi SAW. Bahkan di akhir kehidupan beliau, beberapa saat sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dalam riwayat, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Beliau juga berdoa, Allahumma
la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku itu berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah, besar murka Allah, liman ittakhadha qubur anbiya'ihi masajid, bagi orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. فكيف إذا دعا القبر واستنجد به واستغاث به كما يقال الآن عند الأضرحة. Jika seseorang yang sholat di kuburan karena Allah itu tidak boleh, karena itu adalah wasilah yang akan membawa kepada perbuatan syirik, bagaimana pula dengan orang yang langsung berdoa kepada kuburan? Dia tidak berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada kuburan. Wahai orang soleh fulan yang ada di kubur ini, tolong saya. Wahai wali fulan, lariskan dagangan saya, sembuhkan penyakit saya, mudahkan urusan saya, jauhkan saya dari malapetaka. Ini adalah syirkul akbar, perbuatan syirik akbar. Pelakunya kufur kepada Allah karena dia berbuat syirik, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dia minta tolong di situ atau minta tolong dalam keadaan genting di tempat tersebut, sebagaimana yang kita dapatkan banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan ini dengan dikemas yang menarik, dibungkus dengan perkataan-perkataan yang menarik, judul-judul yang menarik, slogan-slogan yang dikaitkan dengan ibadah, yang akhirnya nanti terjadi perbuatan syirik. Ya, ziaratul kubur boleh disyariatkan, tapi mengkhususkan satu tempat pergi ke sana tidak boleh. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita menyengaja melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Ya, Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa. Ya, apalagi untuk ziaratul kubur. Ziarah kubur di mana saja, di tempat antum ada kuburan yang itu adalah kuburan kaum muslimin, antum ziarah ke situ. Itu adalah ibadah. Tetapi sekarang bercampur aduk antara syubhat yang dibungkus dengan dalil atau kebatilan yang dibungkus dengan dalil, dan menggunakan dalil-dalil yang bersifat khusus untuk menggunakan dalil-dalil yang bersifat khusus untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat umum. Itu menjadi salah satu sebab terjadinya perbuatan bid'ah. Ya, zikir disyariatkan, tapi zikir dengan jumlah tertentu, dengan cara tertentu, yang itu tidak ada keterangannya dari Nabi, dan menggunakan dalil tentang zikir sebagai pendukungnya, itu adalah satu kekeliruan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, atau dia menyebutkan dalil-dalil tentang zikir untuk mengatakan bahwa zikir dengan mengucapkan la ilaha illallah setiap malam Jumat 1000 kali itu adalah ibadah. Tidak bisa. Zikir ibadah, tetapi zikir yang dikaitkan dengan jumlah tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu, cara tertentu, harus ada keterangannya
Nabi SAW. Tidak boleh kita buat sendiri. Ya. Zikir kan ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Yang mutlak kapan saja silakan itu banyak berzikir kepada Allah. Tapi yang muqayyad, yang terikat, ada yang terikat dengan tempat. Masuk masjid, keluar masjid, masuk hammam, keluar dari hammam, keluar rumah dan seterusnya. Ya. Ada yang terikat dengan waktu pagi, waktu petang. Ada yang terikat dengan jumlah, 3 kali, 10 kali, 100 kali. Man qala la ilaha illallah 100 marrah, berarti dia diikat dengan jumlah 100 kali. Mengucapkan astaghfirullah setelah salat 3 kali, berarti dia terikat dengan jumlah. Nah, jika kita mengaitkan dengan jumlah tertentu, dengan cara tertentu, di waktu tertentu, dengan atau tempat tertentu, harus ada dalilnya. Tidak boleh kita buat doa-doa sendiri, wirid-wirid sendiri. Ya, dan itu terbiasa dilakukan oleh orang-orang dari kalangan tarekat sufiyah. Zikir kalau mau minta ini seperti ini zikirnya. Ya, kalau mau kaya zikirnya seperti ini. Buat zikir sendiri. Setiap tarekat punya zikir sendiri. Padahal zikir semuanya telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Demikian pula ziaratul kubur. Ziarah kubur disyariatkan. Tetapi ketika seseorang di dalam ziarah kuburnya itu berbuat syirik, kemudian menggunakan dalil ala fazuruha fa inna tudzakirukumul maut, maka itu tidak benar. Tidak benar. Maka di antara kebiasaan kaum jahiliyah, mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Hada min dinil jahiliyah, ini adalah termasuk agama jahiliyah. Min Yahudi wa Nasara wa ghairihim, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani ataupun yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam lamma akhbarathu Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiyallahu anhuma amma ra'atahu fi ardil Habasha min kana'is wa ma fiha min at-tasawir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah ya itu bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita kepada Nabi tentang gereja-gereja mereka, ya, gereja-gereja yang ada di Habasyah yang dimiliki oleh kaum Nasara, dan di dalamnya terdapat perhiasan-perhiasan, terdapat gambar-gambar. Ini yang diceritakan oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Lianna Ummu Salamah wa Ummu Habibah qad hajarata ila al-Habasyah ma'a zawjayhima al-hijrah al-ula, karena baik Ummu Salamah ataupun Ummu Habibah dahulu pernah berhijrah ke Habasyah sebelum hijrah ke Madinah. Maka mereka berdua bercerita kepada Nabi SAW tentang perhiasan-perhiasan yang ada di tempat ibadah mereka, gambar-gambar dan seterusnya. Fara'atahu fi biladil Habasyah al-kana'is al-muzakhrafah. Keduanya melihat di negeri Habasyah gereja-gereja yang dihias-hiasi, biha suwar, yang ada gambar-gambarnya. Fadzakarata dzalik, kemudian mereka menyebutkan dan mengisahkan itu kepada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika qaumun idza mata fihim ar-rajul as-salih aw al-'abd as-salih banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fi tilka as-suwar ulaika shirarul khalqi 'inda Allah. Mereka
kebiasaan mereka apabila ada orang yang saleh di antara mereka yang mati, maka banau ala qabrihi masjidan, mereka bangun di kuburannya tempat ibadah. Wa sawwaru fihi tilka suwar, kemudian digambar-gambar dengan gambar yang banyak. Kata Nabi apa? Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah manusia yang paling buruk di sisi Allah. Subhanallah. Ya, orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Nabi sebutkan ulaika syirarul khalq, manusia yang terburuk indallah, di sisi Allah tabaraka wa taala. Fa min dinil jahiliyah ittikhadul awliya'i was salihin arbaba min dunillah. Di antara agama jahiliyah menjadikan para wali, orang-orang saleh sebagai Rabb dari selain Allah. Karena mereka minta kepada orang-orang saleh tersebut, berdoa kepada orang-orang saleh tersebut. Yaz'umuna annahum yuqarribunahum ila Allah zulfa. Mereka beranggapan bahwa orang-orang saleh ini mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa annahum yashfa'una lahum 'inda Allah, dan bahwa mereka mampu memberikan syafaat di sisi Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'inda Allah. Dan mereka menyembah dari selain Allah apa yang tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan manfaat, dan mereka mengatakan haula, orang-orang tersebut adalah syufa'auna, pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya, menyembah selain Allah, menjadikan orang-orang saleh sebagai Rabb dari selain Allah. Wa qala ta'ala walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah para wali, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa haula'i la ya'taqiduna fihim annahum yakhluqun wa yarzuqun wa yuhyun wa yumitun. Perlu kita perhatikan bahwa dahulu kaum musyrikin tidak meyakini sama sekali bahwa patung-patung itu yang menciptakan, patung-patung itu yang memberi rizki, yang menghidupkan atau mematikan. Mereka tidak meyakini itu. Bal ya'tarifuna anna hadha khasun billah, bahkan mereka mengakui ini adalah perbuatan Allah. Menghidupkan, mematikan, memberi rizki, ini semuanya Allah yang maha berbuat. Adapun patung-patung yang mereka sembah, mereka yakin tidak bisa melakukannya. Wa innama attakhaduhum wasa'ita bainahum wa bainallahi wa syufa'a. Tetapi mereka menjadikan patung-patung tersebut, orang-orang saleh tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah, pemberi syafaat. Fasarafu lahum anwa'an minal ibadat, maka akhirnya mereka memberikan kepada orang-orang saleh tersebut ibadah-ibadah, berdoa kepada mereka, minta tolong kepada mereka, minta berkah kepada mereka, dan seterusnya. Min ajli ayyuqarribuhum ila Allah zulfa. Supaya apa? Supaya mereka bisa dekat dengan Allah. Ya, kan alasannya baik, tujuannya baik, tetapi caranya tidak benar. Tidak semua tujuan yang baik itu menjadikan amalan yang buruk menjadi amalan yang baik. Maka tidak diterima orang yang mengatakan alasan saya baik, tujuan saya baik. Ma aradna illa al-khair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Orang yang salat subuh 3 rakaat mengatakan ma uridu illa al-khair, saya tidak menginginkan kecuali kebaikan, kan supaya rakaatnya tambah, supaya saya dapat pahala, tujuan saya baik. Kita katakan tidak diterima. Tujuan baik saja tidak cukup, niat baik saja itu tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Niat baik saja tidak cukup, tidak diterima. Ada orang yang mencuri niatnya baik, diterima nggak alasannya? Pak, saya nyuri ya, anak saya belum makan, niat saya baik, saya pengen bantu saudara-saudara, diterima nggak? Apa tetap antum pukuli orangnya? Tetap dipukul, nggak diterima. Karena perbuatan yang baik, karena niat yang baik saja itu tidak cukup. An-niyatus salihatu wahdaha la taj'alu al-amal al-qabiha hasanan. Niat yang baik itu tidak menjadikan perbuatan yang buruk itu menjadi perbuatan baik. Harus diiringi dengan cara yang baik. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang tadi kita baca, bala man aslama wajhahu lillah. Orang yang ikhlas menyerahkan diri, menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah, itu ikhlas. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan. Para ulama menjelaskan artinya ittiba, dia mengikuti Nabi, ikhlas dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hada dinul jahiliyah wa alaihi ubadul quburil yaum. Ini adalah agama jahiliyah dan ternyata itu dilakukan oleh para penyembah kuburan pada zaman ini. Nas'alullah salam wal afiyah. Wa min al-ghuluw fil qubur wa ashabiha al-bina'u 'alayha wa israjuha wa wadu satair 'alayha wal kitabatu 'alayha wa tadsisuha wa ghairu dhalika min madhahiril ghuluw wa lihadha nahaa an-nabiyyu 'an dhalika kulli. Di antara bentuk sikap berlebihan juga dalam masalah kuburan, membangunnya, membuat penerangan di kuburan, ya, menutupnya dengan kelambu, ya, menutupnya dengan kelambu, dengan sitar, dengan korden, menulisnya, ya, mengapurnya, menyemennya. Itu termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang, ya, perbuatan yang dilarang. Karena itu semuanya perbuatan-perbuatan yang bisa saja akhirnya membawa kepada sikap ghulu, berlebihan. Kalau sekarang mungkin enggak, saya enggak nyembah kok. Bisa sekarang kita ngomong begitu, tapi suatu saat kita tidak tahu akan disembah. Berapa banyak peristiwa-peristiwa ataupun pembuktian. Ada kuburan-kuburan yang baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kuburan-kuburan yang hakikatnya itu bukan kuburan. Ya. Hakikatnya awalnya bukan kuburan, mungkin orang nanam apa di situ, dikasih tanda. Lama-lama karena tempatnya di tempat yang jauh dianggapnya, dan tentu juga ini karena makaidu syaitan, tipu daya setan. Akhirnya dianggap itu sebagai kuburan dan orang berdatangan di situ. Padahal bukan kuburan. Seandainya kuburan dengan cara begitu saja tidak boleh. Maka tidak boleh. Nanti insya Allah akan ada penjelasan dari beliau tentang membuat penerangan kalau supaya tahu ini kuburan tidak masalah, tapi secara khusus dikasih kelambu, kemudian dikasih lampu supaya orang kalau baca Quran di situ gampang umpamanya. Itu perbuatan-perbuatan bid'ah yang bisa saja nanti akan menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini dua masalah yang kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab insyaallah. Ya. Berarti mereka mau tahu hukumnya orang mati. Kalau tadi kita masukkan dan mau. Beliau menyebutkan kebiasaan ahlul kitab zaman dahulu. Ya. Dengan pengakuan mereka bahwa itu adalah kuburan nabi mereka.
Makanya tidak bisa dipastikan, kata para ulama, tidak bisa dipastikan kubur para nabi kecuali kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubur-kubur yang lain tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah kuburan para nabi. Kuburan Nabi Hud di Yaman, kuburan Nabi Musa, kuburan Nabi Ibrahim dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu tidak bisa dipastikan. Dan Nabi SAW secara nas juga tidak menyebutkan bahwa ini kuburan Nabi Fulan, ini kuburan Nabi Fulan. Karena memang Islam itu tidak perhatian dengan hal-hal yang berkaitan dengan kuburan kecuali untuk menziarahinya, mendoakan dan untuk mengingat kematian. Hanya kuburan para anbiya tidak bisa diketahui secara pasti. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun beliau berdoa memperingatkan para sahabat, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Supaya nanti tidak ada orang yang kemudian meminta-minta di kuburan beliau. Subhanallah. Maka bisa kita bayangkan. Dan ini merupakan hikmah bahwa Al-Haramain, dua kota suci, itu yang memegang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di bawah pemerintahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bayangkan kalau yang megang kaum sufi ya, seperti apa jadinya. Ya. Kuburan Baqi' dulu pernah pada saat kekuasaan Turki Utsmani dibangun, tapi kemudian diratakan kembali, dikembalikan sebagaimana dahulu. Maka ini satu hikmah bahwa Haramain, dua tanah suci itu di bawah pemerintahan yang mereka komitmen dengan tauhid. Komitmen dengan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terkait dengan haraman dalam kuburan. Misalnya kadang itu maka kalau tidak diberi batas, kadang nanti akan rata dengan tanah. Seandainya itu tidak semen, tetapi hanya sebatas diberi batu, ada batu yang melingkar supaya nanti tidak rata dengan tanah. Hal seperti ini masuk dalam satu hal. Jika dikhawatirkan itu akan tergerus, tidak mengapa. Ya. Bukan tujuannya untuk membangun kuburan, tetapi untuk supaya tertahan tanah dari kuburan tersebut. Maka itu tidak mengapa. Makanya ditinggikan kuburan itu hanya satu jengkal. Ya, itu supaya nanti tanahnya ketika hilang itu bisa tetap diketahui. Atau pakai batu ditata yang menandakan bahwa itu adalah kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi membangunnya kemudian memberikan nisan dan seterusnya itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini di luar konteks tema dari ini juga ibadah sholat. Apakah seorang makmum itu wajib membaca Al-Fatihah saat sholat maghrib atau isya atau subuh itu? Iya. Dan yang kedua, apabila makmum tahu bacaan Al-Fatihah itu kurang benar, apakah makmum wajib untuk mengambilkan? Iya. Yang pertama, apakah makmum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat? Pertama, makmum membaca surat Al-Fatihah
dalam salat-salat sirriyah. Itu para ulama sepakat bahwa makmum itu membaca salat zuhur, salat asar, rakaat yang ketiga dan keempat, umumnya rakaat yang ketiga, maka itu baca. Adapun ketika dalam salat jahriyah imam membaca dengan jahar, di sini ada perbedaan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tetap membaca surat Al-Fatihah. Ya, tetap membaca surat Al-Fatihah. Sebagian yang lain mengatakan tidak perlu, cukup dia mendengarkan kemudian dia mengaminkan. Bagaimana dengan apabila bacaan imam itu mungkin ada kesalahan-kesalahan, apakah mengaminkan? Iya, tetap mengaminkan karena mengucapkan amin itu sunnah. Ya, amin memang bukan termasuk dari surat Al-Fatihah, tapi Nabi SAW idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin. Dalam riwayat lain disebutkan qulu amin, katakan amin. Ya, kecuali kalau memang salah fatal kesalahannya. Fatal sekali kesalahannya, maka tidak sah solatnya. Karena Fatihah ini rukun, dia umpamanya harokatnya yang berbeda-beda umpamanya. Kalau hanya sekedar salah makharij hurufnya, itu masih ditoleransi oleh para ulama. Tapi kalau sampai harokatnya keliru, kemudian kata-katanya yang keliru, yang betul-betul itu kesalahan yang sangat jelas, bisa sholatnya itu batal. Itu yang difatwakan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya kira sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.